semuanya, salam sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran berbasis HOT. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang desain pembelajaran berbasis HOT, mari kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dapat menjelaskan prinsip pembelajaran, kemudian menentukan model pembelajaran berbasis HOT, kemudian menentukan langkah dalam mendesain pembelajaran, kemudian mendesain strategi pembelajaran berbasis HOT, dan terakhir menyusun RPP pembelajaran berbasis HOT. Mari kita lanjutkan ke prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran sesuai K13 yaitu yang pertama bahwa peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Kemudian peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, jadi tidak hanya belajar dari buku siswa saja. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, jadi menekankan pada kaidah-kaidah ilmiah dalam memahami sesuatu, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kemudian pembelajarannya terpadu. Selanjutnya pembelajaran menekankan kepada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Jadi tidak hanya pada aspek sikap dan pengetahuan saja yang menjadi penekanan. Aspek keterampilan juga menjadi hal yang sangat penting untuk dicapai peserta didik selama pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip yang lain yaitu peningkatan keseimbangan hard skill dan soft skill. Kemudian pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ya ingat sosong tulodo, ing maju mangun karso, dan tuthuri andayani. Ya ini pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran. Kemudian pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah suasana belajar menyenangkan dan menantang. Baik, mari kita lanjutkan ke model pembelajaran berbasis HOT. Untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dan agar peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna serta dapat melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, maka guru perlu menerapkan model pembelajaran yang dapat memberikan pembelajaran berbasis HOT kepada peserta didik. Beberapa model yang direkomendasikan dalam kurikulum 2013, yang pertama ada model Discovery Learning, kemudian model Problem Based Learning, dan ketiga model Project Based Learning. Oke, mari kita awal dari yang pertama yaitu model Discovery Learning. Kusnan 2014 tahun nomor 282 mengatakan bahwa Discovery Learning ini adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar berbasis penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analis, mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Proses pembelajaran dalam Discovery Learning ini, penyampaian materinya tidak lengkap dan menuntut siswa untuk terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri konsep dan pemahaman serta prinsip yang belum diketahuinya. Keterlibatan siswa secara aktif ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar. Pembelajaran Discovery
menekankan pada pentingnya pengalaman langsung dan pemahaman struktur dari ide materi. Nah, ini didapat dari keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Jadi, siswa mendapatkan pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui sebuah proses pemberitahuan, melainkan melalui sebuah penemuan sendiri. Sehingga dengan demikian akan dapat merubah teacher oriented menjadi student oriented. Prinsip-prinsip model discovery learning. Yang pertama, aktivitas pembelajaran difokuskan pada kecakapan mengolah informasi dan menerapkan hasilnya. Kemudian, siswa dipandang sebagai pusat proses pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator dan pencari informasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, selanjutnya, aktivitas pembelajaran difokuskan pada kecakapan mengolah informasi dan menerapkan hasilnya. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah model discovery learning. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama stimulation, yaitu pemberian stimulus untuk menimbulkan terjadinya interaksi belajar. Selanjutnya ada problem statement, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan mata pelajaran. Dipilih salah satu, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Kemudian data collecting, yaitu tahap mengumpulkan informasi dengan membaca literatur, wawancara, dan melakukan pengamatan. Kemudian data processing, yaitu mengolah informasi yang didapat. Informasi ini kemudian ditabulasi, diklasifikasikan, atau menganalisis data dan menemukan keterkaitan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Kemudian ada tahapan verification, yaitu mengecek kebenaran hipotesis dengan hasil pengolahan data ataupun mengecek kebenaran hasil pengolahan data dengan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari informasi dari sumber lain atau dengan melaksanakan diskusi panel. Yang terakhir, generalization, yaitu tahap penarikan kesimpulan untuk mengetahui kebenaran dari hasil pengolahan data. Yang kedua ada model problem based learning. Menurut DAT 1995 dalam Harris Seoimin 2014 nomor 130 mengatakan bahwa problem based learning adalah model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Model problem-based learning berusaha menerapkan permasalahan nyata sebagai konteks bagi siswa berpikir kritis serta mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Serta yang tidak terlupakan yaitu untuk mendapatkan pengetahuan dan konsep penting dari materi yang dibicarakan. Prinsip-prinsip model problem-based learning. Yang pertama, siswa sebagai pusat pembelajar. Kemudian, masalah yang disajikan adalah masalah yang otentik. Informasi pasyarat harus dicari pada saat pemecahan masalah. Kemudian, pembelajaran ataupun diskusi dilakukan dari kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Kita lanjutkan ke langkah-langkah model problem-based learning. Yang pertama, orientasi pada masalah, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, kemudian memotivasi siswa terlibat dalam pemecahan masalah. Ini ada pada orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik, yaitu membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisir tugas belajar terkait masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan, yaitu mendorong siswa untuk mencari informasi ataupun melakukan percobaan untuk mendapatkan pemecahan masalah. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahapan ini, kegiatannya yaitu membantu peserta didik
di dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tahapan kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu mengevaluasi hasil belajar materi yang telah dipelajari ataupun meminta kelompok presentasi hasil kerja. Yang ketiga ada model project based learning. Grant 2002 mengatakan bahwa project based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Model project based learning menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam memahami sesuatu konsep dengan melakukan investigasi tentang suatu masalah dan menemukan solusi, yaitu dengan membuat proyek. Prinsip-prinsip project based learning. Yang pertama, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Kemudian, difokuskan pada masalah yang mengarahkan siswa mencari solusi sesuai dengan konsep yang sesuai. Kemudian, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri. Selanjutnya, siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Langkah-langkah model project based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan yang mendasar. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang berupa tugas untuk melakukan investigasi terkait hal nyata kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan perencanaan terkait aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, kemudian alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga, menyusun jadwal, yaitu menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Kemudian langkah yang keempat adalah memonitor siswa dan kemajuan proyek, yaitu memonitor aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek, kemudian membuat rubrik untuk merekam aktivitas siswa. Kemudian menguji hasil, yaitu mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman, yaitu melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran, ya, yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian melakukan analisis instruksional, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran, mengembangkan instrumen penilaiannya, kemudian mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berikutnya adalah merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Jangan lupa nanti melakukan revisi terhadap program pembelajaran, dan terakhir merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Strategi pembelajaran HORS. Nah, beberapa strategi pembelajaran HORS yang bisa diterapkan. Yang pertama, ya, menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. Nah, ini sebagai rambu-rambu apa yang menjadi target atau apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Kemudian bisa juga melakukan brain game, istilah pembelajaran atau senam otak, ya. Brain game ini adalah bagian dari cara untuk melatih otak kanan dan otak kiri. Kemudian bisa juga dengan mengarahkan kegunaan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah cara agar siswa termotivasi mempelajari konsep yang akan dibelajarkan, karena ada manfaat nyata yang akan dirasakan. Kemudian bisa juga dengan mendiskusikan permasalahan LKS. Nah, ini bagian dari cara untuk memberikan pengalaman belajar, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, berpikir analitis, berusaha menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian introspeksi pembelajaran, yaitu berusaha merefleksikan apa yang sudah dicapai,
kemudian kendala-kendala apa yang ditemui selama pembelajaran, serta memunculkan kiat-kiat dalam diri siswa, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan agar proses dan hasil belajar siswa ini meningkat. RPP berbasis HOTS, ya. Poin-poin penyusunan RPP. Poin-poin penyusunan RPP berbasis HOTS ini kemudian diarahkan ke prinsip penyederhanaan RPP. Adapun poin-poin penyusunan RPP-nya, yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya untuk mencapai KD. Setiap guru wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Kemudian RPP disusun untuk setiap KD dan dapat dilaksanakan dalam sekali pertemuan atau lebih. Kemudian guru dapat merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang ada yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Prinsip penyederhanaan RPP. Bagaimana pembelajaran dengan regulasi yang baru, yaitu dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Nah, guru sekarang dapat membuat RPP dengan konsep penyederhanaan RPP sesuai dengan Surat Edaran ini. Nah, poin-poin apa saja yang ada dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019? Nah, ini diantaranya, yaitu yang pertama, penyusunan RPP dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Kemudian dari 13 komponen yang ada pada setengah proses, yaitu Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, hanya 3 komponen saja yang menjadi komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kemudian guru dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Jadi tidak ada format baku. Tidak ada format baku dalam penulisan RPP. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Berikut ini beberapa alternatif format RPP, ya. Ada dalam bentuk deskripsi, bentuk tabel, dan kombinasi deskripsi dan tabel. Nah, strategi pengembangan RPP yang pertama nih, ya. RPP model lama bisa diadaptasi dengan RPP berdasarkan SE Nomor 14 Tahun 2019. Atau jika Bapak Ibu ingin membuat baru, mari Bapak Ibu membuat sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Nah, jangan lupa dalam RPP ada tujuan pembelajaran, ya. Jadi dalam tujuan pembelajaran yang pertama, beberapa rambu-rambu yang harus Bapak Ibu patuhi bersama. Jadi tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD, menggunakan KKU yang dapat diamati dan terukur. Kemudian mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan memberikan gambaran proses dan hasil. Nah, pada kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan inti pembelajaran, silakan munculkan sintak model pembelajaran yang relevan untuk mendesain pembelajaran berbasis HOTS yang menuntut siswa untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan berorientasi pada problem solving. Kemudian penilaian. Nah, penilaian yang dimaksud di sini mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil penilaian dijadikan sebagai bahan untuk memberikan remedial dan pengayaan. Nah, ini format RPP yang pertama tadi, ini adalah format deskripsi. Kemudian ini contoh format tabel. Ini kombinasi antara deskripsi dan tabel. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi tentang terkait desain pembelajaran HOTS. Tetap semangat Bapak Ibu dan selamat pagi.